Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi di sini. Hari ini kita bakalan bongkar all new Honda Beat 2022. Nah, ini memang motor yang bakalan rame banget pasti, karena di lampu merah juga teman-teman pasti lihat populasinya paling banyak lah di jalanan, seliweran gitu ya. Kecil, mungil, cabai rawit ya kan, dan pasti irit juga, makanya banyak yang beli gitu loh. Apalagi dengan brand Honda. Nah, sebelum kita bongkar sama telanjangin, kita didukung sama produk-produk dari Prime Asia. Ada filter udara Velg, ada THS booster, lalu stabilizer widget fire, juga tidak lupa yang turbo. Nah, sebelum kita bongkar, kita coba pasang dulu produk-produk dari Prime Asia biar teman-teman tahu, dan kalau misalnya mau modifikasi di bagian performance, barangnya sudah ada. Stay tune.
Setelah kita pasang produk dari Primes Asia, teman-teman udah tahu cara pasangnya gimana untuk filter Velrox, stabilizer aki Wizard Fire, TS Booster, sampai kabel belis juga. Ini all new Honda Beat 2022-nya sudah kita bongkar, kita telanjangin, rontok semua bodinya seperti biasa. Karena ini all new memang sudah dari 2021, dia keluarnya bareng sama si Genio dan rangkanya sudah ESAF atau yang besi 2 di dipres, besi 2 yang dipres, dan diklaim lebih enteng, lebih bisa ngebut lah gitu loh. Dan kalau gue lihat sepintas sih ini bisa kita bilang sebenarnya baby Vario SOS 60 ya, karena mirip banget gitu loh. Ya pertama dari rangkanya mirip. Untuk engine mounting ini sama persis seperti Vario SOS 60 yang baru. Jadi dia flying mounting atau ya di atas gitu kan. Blok mesinnya itu digantung, dan di bawah ini nggak ada chassis atau rangka atau pipa lainnya, langsung kena ini sih pipa knalpot ya. Knalpotnya beda banget. Seingat gua kalau dulu Beat gua pernah beli kan yang masih karbu 2012, itu harganya masih 12-an juta, dan ya heboh banget kan tuh, sama pasti diledekin yang starter beletak gitu kan. Jadi bayangan gua itu masih seperti Beat yang 2012. Ya ini udah 10 tahun kemudian, sangat berbeda sekali secara desain tentu saja. Mesin juga ini udah injeksi ya kan. Dan pipanya yang gua agak kaget sih, ini pipanya kayak naik roller coaster. Jadi dari keluar dia muter dulu baru ke belakang gitu loh. Nah kalau yang lama atau motor-motor segmennya dia kan pipa paling cuman ces gitu ke belakang doang ya kan, nggak ada muter. Nah ini di bawah ada muter dan ada bomnya juga nih di pipa, jadi kayak katalitik gitu. Makanya nggak heran tadi gue coba dikit jalan riding, itu enteng banget dia punya gasnya. Jadi ya kayak baby Vario sih sebenarnya sih. Apalagi rangkanya juga udah sama, rangka ESAF. Desain mesinnya juga mirip, hanya cc-nya aja lebih kecil. Nah kita ke bagian throttle body. Throttle bodinya ini Keihin. Kiprok dan ECU-nya ini menjadi satu, ada di sini, besar sekali. Mirip juga kayak Vario SOS 60. Soket-soketnya luar biasa besar. Cabelingnya karena ini motor, nggak motor ya motor cc kecil lah ya, jadi cabelingnya nggak begitu banyak sih. Paling banyak cuman ya kelihatannya di sini aja yang rada agak numpuk gitu loh. Lalu untuk koilnya itu ada di sebelah kiri ini dekat CVT depan. Dan lagi-lagi kabel koilnya panjang banget, lingkerin si blok mesin. Jadi dari kiri dia ke kanan baru ini ada busi di sini. Oke. Sedikit yang gua rada bingung itu bagian depan ini ya. Biasanya kalau misalnya chassis atau rangka itu sih besi, ini buat yang Beat ini plastik loh. Untuk bodi bagian depan nih yang sama yang buat dudukan lampu, plastik ABS padat sih. Biasanya ya masih masuk rangka sih besi ya, ini dia ganti jadi plastik. Dan bagian kunci itu untuk jok sudah ada pencetannya sendiri. Beda banget kalau yang dulu kan dia masih pakai kunci dan dicetek gitu ya. Kita ke bagian bawah, ini ada sedikit untuk pelindung biar nggak kena kaki kali ya, ini ya telapak kaki. Dan mesinnya sekarang memang sudah pakai 650 ml buat ganti oli berkalanya. Kalau dulu gue yang 2012 karbu tuh masih 800. Jauh banget lah, ini udah 10 tahun sih. Jadi teknologinya pasti udah jauh berbeda sekali. Ini baru pertama kali sih gue bongkar yang injeksi punya. Jadi ya kaget juga sih. Perbedaannya jauh banget gitu loh. Kita ke bagian tengah, akinya pakai Iwasa 3 ampere. Bagian sekring semua di samping aki pas, sekringnya juga nggak begitu banyak. Tapi ya susunnya rapi juga sih. Kalau ada apa-apa masalah di bagian kelistrikan, semua ada di dek bawah deket kaki sini. Dan ini otomatis ya udah terlindung kedap udara lah ya. Sama juga nggak bakalan masuk gitu loh kalau misalnya kena banjir. Untuk closing statement lah ya, biar lebih keren. Untuk all new Honda Beat 2022 ya kalau menurut dari websitenya Honda itu 17,8 juta. Tipe yang paling bawah dia ada 4 tipe. Yang paling mahal itu 18,6 tadi gue lihat di websitenya.
Untuk mesin yang sudah fully injeksi, kecil, compact, irit, nih tangkinya kecil. Ya gue sih punya anggapan biasanya gitu ya, kalau misalnya motor tangkinya kecil itu biasanya dia lebih irit. Kalau tangkinya gede biasanya lebih boros, apalagi kalau cc-nya gede. Ini bisa dibilang sih irit, mungil, dan kita bisa bilang sebenarnya sih ini baby Vario ya, karena ya balik lagi tadi rangkanya ESAF persis sama persis lah, dia punya dudukan-dudukannya. Worth it lah untuk harga 17,8 kalau misalnya lo memang baru pertama kali mau punya motor matic yang mungil, dipakai buat kerja juga asik. Ya memang nggak bisa ngebut-ngebut banget sih, tapi ya naik RPM-nya tuh cepet loh untuk sampai ke 60 km per jam. So ya boleh lah kalau misalnya mau dibeli.